Barangkali aja minggu depan nikah kan mana tahu ya kan. Ya, amin. Minggu depan nikah, amin. Tapi fokus lulus dulu lah. Ya, fokus lulus dulu. Fokus lah. lulus Fokus dulu, kuliah dulu, fokus sidang kuliah. dulu. Bangun rumah, baru nikah. Baru nikah. Biar ngapa-ngapainnya enak lah ya. Iya betul. Kalau di rumah orang tua kan asa gimana gitu. Takutnya ada yang nguping. Iya. Wah. Berisik. Ini suara apa nih? Kok suaranya kayak nggak asing? Kayaknya suaranya kita pernah nih. Kok itu kasusnya kok jot-jotan sih, kenapa? Aduh, kacau. Ini obrolan malam nih, ada obrolan tengah malam. Berarti kalau sekarang kan Ira udah kerja nih, masih ada bisnis. Bisnis alhamdulillah masih ada. Sekarang gue lagi megang bisnis isi ulang air galon. Isi orang kali kalau. Itu Yang sama isi biasa yang ada kayak orang-orang itu. Iya, di pinggir jalan aja udah. Ya walaupun sedikit juga, yang penting kan ada penghasilan lah. Itu di rumah. Di rumah, depan rumah. Baru. Udah 5 tahun. Oh, udah lama itu berarti. Lama gue yang megang di situ. Oh, lu sendiri yang megang. Gue sendiri megang 5 tahun. Kalau yang di kopi gitu masih? Udah enggak. Kenapa enggak? Karena gue belum menemukan partner buat investor. Partner buat apa maksudnya? Buat megang itunya lah, barang-barang usahanya lah. Karena kan bisnis kopi itu kan gak sedikit Pak modalnya Pak. Enggak sedikit. Gue juga butuh investor sebenarnya. Kalau yang kemarin itu sih gimana? Itu sama teman. Enggak, maksudnya lu di situ perannya sebagai apa gitu? Barista, head bar. Jadi barista doang. Head bar. Tapi kalau misalnya lu nyeduh kopi memang udah jago lah ibaratnya. Kalau dikatakan jago ada lebih jago lagi pada saya Pak. Tapi kalau dikatakan bisa. Bisa. Kalau gua kan hitungannya nyeduh kopi ya paling nyeduh kopi saset doang gitu tuh hitungannya. Kalau buat yang kayak di barista yang buat tempat kopi ya kayaknya gua belum bisa sih kalau yang buat kayak gitu mah. Belum bisa. Tapi kalau misalnya nanti belajar ya seminggu 2 minggu ya mungkin bisa, tapi ya enggak, ya mungkin rasanya beda. Tapi kalau buat sejago gitu mah ya kudu yang belajar lama lah, kayak gitu mah nggak bisa cepet-cepet juga nggak sih? Itu nggak bisa cepet Pak. Gini aja Pak, sekolah barista itu kan bayar 5 juta, minimal 5 juta. Itu selama sebulan. Seminggu. Oh, ada kursusnya juga? Ada kursusnya juga. Nah, sekolah barista itu 5 juta per bulan di Jakarta atau di Bali. Nah, pertemuannya itu selama sebulan itu per minggu 3 kali. Per minggu 3 kali? Per minggu 3 kali. Nah, enak gak enak? Bisa gak bisa? Itu pasti bakal dikasih lisensi. Lisensi itu sertifikat maksudnya? Sertifikat, ya kan? Sedangkan gua belajar kopi itu dari kedai ke kedai. Berarti ibaratnya lu tuh belajar mandiri lah? Mandiri, dari owner ke owner. Lihat di YouTube. Misalkan ada kedai yang bisa open bar, gua open bar di situ, gua bar di situ. Otodidak lah berarti ya? Ya otodidak lah di situ, apa segala macam. Sampai pernah gua 6 bulan ngerantau. Untuk? Belajar tentang kopi. Merantaunya kemana tuh? Ke Jember. Ke Jember, oh ya di Gunung Ijen ya. Ya di Jember itu kan ada salah satu pusat penelitian kopi dan satu-satunya di Indonesia. Dan kebetulan juga kan saudara gue kan di Jember di situ, ya kan. Jadi ya sambil menyelam minum air, sambil bersilaturahmi, sambil main, gue belajar ke sana tentang kopi, ya kan. 3 bulan gue di kebun, 3 bulan gue di kota. Oh, lu sempat ngerasain di kebun kopi? Wah, sempat ngerasain Pak, pagi-pagi kita tuh minum kopi tubruk sambil makan ubi. Oke, siap. Berarti seru nih, berarti sekarang kita ngomongin kopi aja. Oke, jadi gue ceritain dulu ya, awalnya kenapa gue bisa ke Jember. Jadi setelah gue di Cirebon cukup lama mengenai tentang dunia kopi, gue berpikir seperti ini. Kayaknya gue kudu ngantau deh. Kudu keluar kota. Karena untuk di Cirebon, mencari ilmu kopi itu ya? Ya, gue riset. Kopi paling enak dan lidah konsumen paling aneh itu, paling unik itu di mana? Di Jawa Timur. Rasa kopinya? Lidah-lidahnya. Oh, lidah-lidahnya. Ya kan? Penikmat kopinya. Penikmat kopinya. Karena di situ mereka tuh lebih suka kopi Robusta dibandingkan kopi Arabica. Kopi Robusta kan kita kenal itu buat espresso. Yang gimana pahitnya tahu sendirilah. Yang itu mereka dibikin tubruk dan minum dengan biasa aja. Pahit tapi minum biasa aja? Bisa aja gitu loh. Bapak udah pernah nyoba espresso belum? Nyobain pernah. Pahitnya kayak gimana tahu kan? Ya, pahit lah. Nah, itu dia minum tuh biasa aja, kayak kopi tubruk tapi yang Arabica. Nah, ini kopi tubruknya dari Robusta. Nah, di situ gue belajar. Nah, awal gue kesana gue main-main apa segala macam. Gue ketemu salah satu kedai yang dimana kedainya itu bentuknya tuh seperti apa sih kalau kayak di apa namanya
keraton Solo kayak ada tempat bangsalnya gitu loh. Joglo-joglonya gitu lah ya gitu kan. Kedai kopinya itu konsepnya seperti itu. Ya kan? Itu di Jember posisinya? Di Jember gue di situ. Gue kayak jadi di sana itu kalau misalkan orang yang ngelihat toples yang isinya kopi dicium-cium, orang tuh pada ingat itu jawara. Wah ini jawara nih. Jawara tuh maksudnya gimana? Pendekar kopi. Paham tentang kopi. Paham tentang kopi. Kalau di Jember kalau ada yang kayak gitu, yang sosokan kayak gitu bakal dikerjain sama barista. Ya kan? Misalkan ini biji kopi apa aja nih adanya? Ini segala macam. Di sini nggak ada V60, ya kita nggak pakai V60, ya kan? Ke atas itu ya tuh. Ya udah saya mau deh kopi ini, kopi ini segala macam, ya kan? Ya udah. Ini biji kopi apa ini? Robusta. Hah? Robusta dibikin tubruk? Iya, kenapa mas? Enggak, aneh aja. Karena setahu aku tubruk itu tuh rata-rata habis kak. Ketawain sama barista itu. Mas pendatang ya? Iya saya pendatang. Mas, cobain dulu deh, ya kan? Dicobain apa segala macam. Berarti ini orang yang datang ini sosok jago kopi gitu ta? Gua di situ. Oh, lu di situ. Gua di situ yang sosok jago kopi tuh. Gua di situ dikerjain sama baristanya. Gimana Mas? Enak enggak? Itu rasa kopinya pahit banget. Bener-bener pahit banget. Lidah orang Jawa kan sukanya manis. Ya kan? Tapi kok Jawa Barat malah minum yang pahit biasa aja gitu ya? Iya, ya kan? Lidah orang Jawa Barat kan sukanya manis-manis. Jawa Timur minum kopi sukanya pahit-pahit, ya kan? Nah, gue dicobain di situ kopi itu pahit banget. Kenapa mas? Pahit ah mas? Ya ada pahit banget mas. Diminum sama si biasanya biasa aja mas. Pak, gue dicengin di situ. Nah, berarti dia tuh dikerjain. Nah, yang anehnya lagi di Jawa Timur itu anak mudanya kalau minum kopi tubruk itu sambil rokoknya itu tembakau. Oh iya. Yang digiling-giling sendiri, yang kilauan dibuat itu. Sendiri. Nah, gue kan gak bisa tuh ngegiling tembakau di situ kan. Gue diketawain habis-habisan. Cuman perkara nggak bisa ngebuat itu doang. Ngegiling aja sama baristanya, ya kan. Mas bisa ngegiling tembakau nggak? Bikin tembakau kok. Coba deh mas, coba. Gak bisa. Mas tahu nggak? Pemuda di sini kalau ngokoknya itu nggak bisa ngegiling tembakau itu malu. Wah, gue kan karena gak mau dibilang malu kan gue belajar. Cara ngegiling berapa kilo gue habis tembakau itu cuma buat belajar itu doang. Tapi diisep mah enggak ya? Dihisap pak, saya enak. Kasunan saya, kasunan. Nah, terusnya saya bilang saya dari Cirebon, saya tuh mau belajar tentang kopi. Oh ya udah, dikasihlah gue ke salah satu kedai kopi yang dimana kedai kopi itu nggak ada plang, nggak ada kata-kata plang buat ini kedai apa itu nggak ada. Maksudnya nama kedainya? Nama kedainya nggak ada di situ. Nah ya kan. Terusnya, gue cuma bermodalkan DM, IG, sama Google Maps. Terus? Gue ternyata kedainya itu masuk rumahan. Jadi kedainya itu bengkel mobil, tapi sebelahnya itu kedai kopi dia kecil banget. Tapi selalu ramai di jam istirahat. Jam istirahat kantor kah? Jam istirahat kantor. Dia bikin kopi itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Udah. Sampai sore doang ya memang? Sampai sore doang. Nah, gue datangnya malam waktu itu. Berarti? Pasti tutup. Gue bilang, gue pendatang dari Cirebon. Dibukain sama dia. Nah, disitulah cita-cita ternyata si orang ini bukan orang pribumi asli. Bukan orang Jawa Timur ya? Dia orang Jakarta. Tapi punya lahan perkebunan di Jawa Timur, di Jember. Perkebunan kopi pasti ya? Perkebunan kopi jelasnya itu kan. Dan lu tahu kan Pak, rata-rata orang bikin kopi itu kan pakai scale. Pakai timbangan. Oh. Nah, ya kan? Nah, di sana nggak pakai timbangan sama sekali. Pakainya perkiraan. Feeling. Nah, ada salah satu pepatah atau kata-kata yang gua ingat dari orang itu. Dia pernah berkata kayak gini. Orang yang bikin kopi menggunakan takaran, rasanya tidak senikmat dengan kopi yang dibuat dengan jiwa. Ya kan? Kalau takaran kan kita kudu tahu nih. Udah pasti lah kalau pasti timbangannya berapa, ininya berapa, apa segala macam. Ya kan? Tapi kan kalau feel jiwa kan beda. Lu tahu nggak Pak? Gua di sana kayak orang bego. Di sana kopi tuh diajak ngobrol. Diajak ngomong. Kalau misalkan kedainya mau buka, kopi bakal diajak ngomong kayak gini. Hari ini bakal datangan pengunjung yang banyak. Kamu harus enak ya rasanya. Setiap membuka. Bukan gua aja, si ownernya pun si gurunya itu ngomong kayak gitu juga ke biji kopinya. Ternyata tanpa disadari emang kopi itu emang punya jiwa sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita baikin, kita ini juga
pasti dia bakal tahu Itu lah. kayak ngebangkitin sugesti sendiri lah ya. Iya, ibaratnya mah. kayaknya seperti itu gitu. Hmm. Ya kan? Terus juga kan ada orang yang kayak gini kan. Kalau misalkan kita bikin kopinya lagi gamut, kopi itu gak bakal rasanya enak. Tapi kalau kita bikin kopinya itu kadang lagi enak, moodnya lagi bagus, Kopinya enak. dibantahkan sama dia. Mau mood gamut enak. Mau gamut udah enak. Gimana caranya? Dan kamu tahu Pak, setiap pagi saya harus ngebikin kopi tubruk buat dia. Kalau nggak enak saya suruh ngabisin. Ya kan? Oh, berarti tuh lu sempet magang tuh maksudnya? Sempet belajar, bukan magang, belajar sama dia. Ya kan? Kalau kopinya gak enak, gua kudu minum habisin pagi Pak. Pagi lu gimana rasanya Pak? Lu buat tidur 3 jam, 2 jam, lu dibangunin cuma buat disuruh bikin kopi buat dia. Oh, berarti ini kayak secara nggak langsung tuh posisi lu tuh nggak mood ngapa-ngapain, tapi Gak lu mood dipaksa untuk ngapa-ngapain, bikin tapi kopi dipaksa enak. bikin kopi enak. Ya kan? Gua bikin tubruk apa segala macam, dia nyobain gak enak, gua ngabisin. Setiap pagi ada 10 kopi gelas gua minum. Nah, dia enak, dia ngomongnya bukan enak, ini baru lumayan. Tapi dia minum sendiri. Minum sendiri sama dia. Gitu. Pokoknya kalau udah mendengar kata lumayan, dada tuh lega, enak. Lu nggak minum kopi yang nggak enak gitu ya? Nah, pokoknya kopi yang nggak enak itu pasti gue harus ngabisin. Karena gini, dia kan petani. Dia tuh merawat biji kopinya kan susah payah. Oh, posisinya dia petani. Dia petani juga, gitu ya kan. Dia berarti biji kopinya tuh nggak beli ya berarti ya? Nggak beli, karena dia punya lahan sendiri. Ya kan. Dia kan petani, dia tuh punya kopi itu tuh dirawat dengan susah payah sama dia, ya kan. Kalau misalkan lu memainin kopi itu buang-buang sembarangan, otomatis lu tidak ngehargai si petani itu kan. Dia cara nggak langsung, lu kalau nggak minum kopi ini lu nggak ngehargain gua gitu. Iya, gitu. Makanya dari situ gua lebih menghargai lagi tentang kopi dan petani. Jadi pengen kopi itu enak atau nggak enak kudu kita ngabisin. Karena apa? Gua nggak ngelihat barista, tapi gua ngelihat petaninya menanam kopi itu. Itu loh. Terusnya 3 bulan gue diajak ke sana. Ke lahan. Gue pakai mobil kolbak. Ramean tuh sama tim. Karena pas panen. Pas panen, ya kan. Ramean sama tim. Gue ke Kawah Ijen. Ya kan, ke Ijen, ke atas, ya kan. Dingin ya? Wah, lumayan. Pak, pagi-pagi dinginnya kayak, aduh, nggak pagi, nggak malam, ya kan. Dinginnya lumayan. Nah, di situ ada salah satu rumah. Pencahayaannya pun minim banget, Pak. Pencahayaan minim banget. Nah, itu disitulah saya mulai belajar cara metik biji kopi yang benar kayak gimana. Cara bedain biji kopi dikotil dan monokotil. Karena apa Pak? Lu harus bisa ngebedain biji dikotil dan monokotil. Gua selama 1 hari itu kudu misahin namanya biji dikotil sama monokotil. Sehari itu 5 kilo. Misahin ya? Misahinnya. Itu kan biji kopi kan jadi satu tuh. Udah di ini kan, udah di disangrai segala macam kan. Kita campur tuh yang dikotil sama monokotil. Nah, gua kudu misahin ya dikotil sama monokotil. Sehari itu 5 kilo. Satu-satu milihnya. Satu-satu. Ya kan kampret, ya kan. Mata tuh udah ngantuk sepet apa itu. Gua udah pusing gitu. Sehari gua kudu misahin kayak gitu 5 kilo. Sampai kita tuh udah akrab sama kopi. Iya ta. Udah akrab banget sama. Jadi tinggal dipanggil, tolong dong yang monokotil kesini yang di sini. Kalau punya jiwa yang kayak gitu mah enak banget kayaknya sih ya. Tolong yang monokotil sebelah kanan, dikotil sebelah kiri ya kan. Enak banget gitu kalau misalkan punya jiwa kayak gitu kopinya bisa jalan sendiri. Pengen gitu sih. Udah kayak avatar ya, pengendali kopi. Iya. Ya sampai saat itu gua belajar segala macam bla 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 bla. Ya ilmu yang gua di Jember gua bawa ke Cirebon. Lu nggak nyobain yang kayak apa ya, kayak ngerawat benih kopi, benih pohon kopi atau cara nanamnya? Oh, kalau itu enggak Pak, karena kita posisi itu udah pada pasca panen. Oh, jadi lu belajarnya tuh pas panen. Pas panennya doang ya. Pas panen sama pasca panennya. Iya, gitu. Berarti sampai ngegiling gitu-gitunya belajar. Sampai ngegiling gua belajar. Saya jadi roasting kayak gimana. Ya kayak misahin biji kopi sama yang kulit-kulit kopinya belajar. Sampai kayak gitu. Udah kalau itu kita udah maksudnya kan ada otomatisnya. Oh, udah pakai alat ya? Kulit sama si bijinya udah kebiasaan dia. Tapi paling misahin yang dikotil sama monokotilnya itu paling. Ngejemur sempat? Sempat juga saya ngejemur. Kalau yang pas masak biji kopinya sempat juga? Roasting. Itu sempat juga. Itu pun masih pakai bahan tradisional panggangan. Iya, panggangan pakai kayu Mas ya. Sempat ngerasain kopi ini nggak? Maksudnya buatan kopi rakyat di situ ya? Mau ngasain kayak gimana Pak? Oh, itu lahan punya guru saya, dia yang bikin. Oh, dia yang bikin berarti ya? Dia yang bikin gitu loh. Kalau enggak, maksudnya kalau yang kopi rakyat gitu kan, maksudnya kopi yang orang-orang setempat gitu kan ngebuatnya tuh beda tuh. Oh, pernah waktu itu ya kan, ada warung juga di sana.
Beli kopi gue di sana. Dan biji bener-bener bikinnya pun masih tradisional banget pak. Pakai tungku. Ya kan itu bener. Tapi rasanya nggak tahu nikmat juga ternyata. Kopi yang pahit-pahit itu ya. Kopi tumbuk gituan. Nikmat rasanya. Dan lu tahu pak, lu belum pernah nyobain kan? Lu ke gunung minum kopi tubruk, makan ubi rebus sambil ngerokok. Itu nikmat banget. Suasananya dingin lagi ya. Suasana dingin, lihat matahari terbit. Nikmat banget beneran. Kopi yang baru jadi tuh nggak nyampe semenit udah dingin. Iya makanya udah bener-bener panas. Soalnya di termos gitu bikinnya. Di termos gitu. Kalau yang ibaratnya guru lah ya, guru kopi lo ini kan punya kebun sendiri. Iya. Itu dijual ke orang lain nggak? Apa dibuat satu lahan itu konsumsi sendiri? Enggak. Dijual juga. Jadi gini, gua itu ngejual biji kopinya itu ke Asosiasi Kopi Indonesia, SCAI, ya kan? Nah, dia jualnya ke situ. Karena gua itu jualnya itu per ton. Jadi ada satu SCAI Surabaya mesen misalnya 5 ton, SCAI Jakarta mesen 3 ton. Nah, 3 ton 5 ton itu juga nanti bakal di roasting sama dia. Bentuknya green bean ya yang belum dimasak. Iya. Nah, di roasting kan sama si SCAI terus dia jual lagi ke kedai-kedai yang di Jawa Timur dan di Jakarta gitu. Jadi berarti udah berbentuk biji kopi ya? Udah berbentuk biji kopi. Jadi bukan biji kopi yang masih mentah yang ada yang hijau-hijaunya. masih mentah green bean. Yang ada hijau-hijaunya itu kan? Iya, masih dia jualnya kulit kopinya. Enggak, kalau kulit kopi mah enggak. Jadi dia tuh udah pokoknya kulit kopi sama si biji kopi ini udah kepisah besi. Jadi tapi belum dimasak. Jadi masih bentuk green bean. Green bean itu yang biji kopi itu? Yang mentah. Yang mentah kan? Nah, dijual ke SCAI Surabaya, SCAI Jakarta, SCAI Bandung dan jualnya pun bukan per kilo tapi per ton. Berarti belum digiling bubuk itu kan? Belum nggak ada digiling bubuk pak, kita jualnya biji kopi semua kayak biji gitu. Kopi semua ya? Biji kopi semua. Nah nanti sama SCAI itu dijualnya itu dalam keadaan udah dimatang, udah di roasting, udah dibungkus. Nah nanti dijual ke kedai-kedai yang di Jakarta, di Bandung, di Jawa Timur, di Surabaya gitu. Berarti nggak lewat perusahaan ya? Maksudnya nggak ngejual ke perusahaan? Asosiasi jualnya, Asosiasi Kopi Indonesia, SCAI. Enggak, maksudnya nggak ngejual ke perusahaan kan? Nggak jual ke perusahaan, ke kedai-kedai. Ke kedai-kedai doang khusus ya? Khusus kedai-kedai. Itu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan pas liburan itu? Pas liburan. Berarti pas liburan kuliah apa gimana? Pas cuti aja. Oh pas cuti setahun itu? Iya. Pas cuti setahun daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ibaratnya? Iya, daripada ngapa-ngapain sekalian main ke sana aja. Sekalian main, terus pas datang ke Cirebon langsung dipraktekin? Langsung dipraktekin. Langsung saya kasih ke teman, saya kasih ilmunya ke teman saya yang punya kedai. Terus hasilnya bagus? Bagus, suka. Terus kenapa nggak bikin kedai sendiri tuh? Modalnya pak, saya butuh investor. Tapi kalau emang ada nanti ada prospek kayak gitu nggak? Ada pasti. Soalnya kan hitungannya lu udah apa ya, bisa dikata siap lah ya kalau misalnya bikin kedai sendiri kan. Siap. Nah cuman kalau kendala uang mah kayaknya itu bukan kendala itu mah. Kalau kendala tuh hitungannya yakin gak yakin dulu aja lah. Kalau emang yakin ya pingin bikin tempat ngopi ya nggak usah gede-gede gitu tuh. Ya, yang emang sebisanya aja dulu. Kan bertahap tuh. Ya sekarang mah gini aja pak. Kita lihat bangsa pasarnya Cirebon aja nih ya. Itu mereka itu kedai kopi konsumen di kota Cirebon pengennya itu yang instagramable. Ya salah satunya. Salah satunya itu instagramable. Jadi selain untuk menikmati kopi tapi tempatnya ya. Tempatnya gitu ya kan. Nah kita kudu siap tempat. Sedangkan gue udah lihat kalau di sini gue sayangnya sama ini. Kalau di sini gue sayang sama ini. Ya itu salah satu faktor keduanya tempat. Ya berarti lu jangan ngejual tempat lah, tapi lu ngejual rasa. Konsumen orang Cirebon itu bukan rasa yang utama. Tapi tempat ya? Tempat. Yang utama? Utama tempat. Tapi kan ada juga gak sih pasar-pasar yang emang penikmat kopi, yang emang nyari enaknya kopi? Ada yang kayak gitu. Ada kan tapi? Tahun 2018, 2017 yang kayak gitu. Ada kan? Ada. Tapi 2019 orang yang kayak gitu udah pindah semua ke mencari tempatnya dulu. Mencari tempat yang lain? Iya jadi enggak. Jadi gue bilang kayak gini. 2018, 2017 di mana bumi-buminya tempat itu urusan belakangan, yang penting rasa kopinya enak. Oke, ada statement kayak gitu tuh. Ada, tapi 2019, 2020 rasa nomor 2 tempat instagramable. Oh, jadi rasa itu dikesampingkan, yang penting tempatnya enak lah ibaratnya. Itu aja. Banyak, Pak. Tapi penikmat kopinya mah enggak hilang kan? Penikmat kopinya bertambah. Tapi bukan rasanya yang dia cari. Tempatnya high class atau enggak.
Tapi kalau kita pribadi ya, kita juga bukan orang yang suka kopi banget. Iya. Maksudnya kita emang suka kopi tapi nggak penikmat kopi itu. Jadi kalau minum kopi ya karena kita orang yang suka kopi yang asam ya. Jadi gimana ceritanya ada yang kopi yang asam yang menurut kita enak. Kita nggak nyari tempatnya dulu sih kalau kita ya. Yang penting kalau sekarang kan tempat kopi itu kan rame, banyak orang, berisik ya kan. Kalau kita pribadi kayak kita suka kopi dan kita tuh nyari tempatnya yang tenang. Soalnya menurut kita banyak orang yang kayak gitu juga. Iya, cuma sekarang itu udah enggak, Pak. Apalagi 2020, tempatnya cozy, tempatnya enak ya kan. Terus juga maksudnya ya bahasanya kalau misalkan sering didatangin sama teman-teman anak-anak high class. Gitulah. Wah, booming tempat ini apa segala macam ya kan. Nah, sama nomor 2, Pak. Yang penting tempatnya tuh booming. Oh, realitanya gitu ya. Sekarang kota Cirebon kayak gitu. Konsumen orang Cirebon kayak gitu. Udah pasarnya beda ya? Udah pasarnya beda. Jogja masih konsisten sampai sekarang. Tempat nomor 2, rasa yang pertama, Jogja. Oh, mungkin kopi shop yang lainnya ini ya, maksudnya kompak ya. Rasa harus kita jaga gitu ya. Rasa harus dijaga. Nah, kalau sekarang beda Pak di Cirebon. Kalau di Cirebon kan hitungannya iya sih tempat-tempatnya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus datangin. Pengen dia berisik, pengen dia rame, yang penting tempatnya high class. Tapi kalau kita pribadi mah kalau datang ke tempat yang bagus ya, terus berisik tuh asa nggak tenang tuh. Soalnya kita tuh pengen ngopi yang bener-bener nyari yang tenang. Oke lah rame nggak apa-apa. Tapi tuh nggak berisik tuh. Susah sih Pak sebenarnya, ada tempat kayak gitu. Cuma kan ya susah, orang zaman sekarang nggak kayak gitu. Yang penting tempatnya booming. Contoh kayak gini aja deh, gini. Maaf. Kedai ini dulunya itu dia tidak membuat kopi susu. Kopi susu. Ya kan? 2019 dia bikin kopi susu tapi hanya buat wedding. Wedding maksudnya? Buat wedding doang, pesanan wedding doang. Wedding pernikahan. Iya, wedding pernikahan. Tapi karena kebutuhan kebutuhan konsumen, si kedai kopi itu akhirnya ngejual kopi susunya itu buat konsumen-konsumen yang di luar wedding. Jadi pengunjung biasa datang ke kedai kopi itu sama kopi susah. Dulu nggak ada. Apa karena kopi susah enak? Karena kebutuhan pasar aja. Orang pada nyarinya kopi sus. Sekarang ke kedai kopi bukan V60, bukan bukan Japanese, bukan Vietnam yang dicari Pak. Kopi susunya apa? Oh, mungkin orang yang nyari kopi susu itu nggak suka pahit mungkin. Iya, bisa jadi. Nggak suka pahit. Apa? Saya pengen nyobain kopi, tapi saya nggak pengen ngasain kopi yang bener-bener kopi. Kalau kopi susu kan hitungannya kopinya dicampur susu. Nah, mungkin orang yang belinya tuh nggak suka terlalu pahit, maksudnya gitu. Apa beda dengan Vietnam drip? Kopi sama susu juga kan dia? Vietnam drip, iya kopi susu juga ya. Terus mungkin takaran susunya lebih banyak. Takaran susunya, cuma yang membedakannya itu Vietnam drip dengan kopi susu itu ada gulanya. Kalau Vietnam drip nggak ada gula. Kalau kopi susu tambah gula. Ada gula arennya di situ. Ada gula aren sama ada gula biasa gitu? Enggak, kalau di kopi susu itu ada gula aren, susu, sama espresso. Itu bahan-bahan kopi susu cuma 3 ya. Gula aren, susu HT, sama espresso. Espresso itu kopi. Kalau yang di kopi susu? Itu kopi susu, bahan kopi susu itu. Yang Vietnam drip cuma susu sama kopi aja udah. Oh, kalau kopi susu yang dibuat itu pasti ada gula arennya? Ada gula arennya. Kalau nggak ada gula arennya berarti Vietnam drip gitu? Kalau nggak ada ulahnya pasti ya Vietnam drip lah. Cuma yang ngebedainnya gini Pak. Jadi Vietnam drip itu ada susu sama kopi. Kopinya itu bukan kopi espresso ya tapi ya. Tahu kan Vietnam drip kan suka ada dripnya, ya, ada saringannya. Nah, saringannya kan. Tapi itu bukan kopi espresso, kopi biasa. Kopi bubuk. Kopi yang digider bisa udah. Bisa pakai air. Nanti airnya bakal jadi sendiri. Itu Vietnam drip. Nah, kalau kopi susu itu espresso. Espresso dicampur susu HT dicampur sama gula aren. Udah itu aja bahannya. Kalau espresso sama kopi yang disaring itu beda. Beda. Karena kopi yang disaring itu dia nggak pakai mesin. Jadi kremanya. Kalau espresso kan ada kremanya, yang coklat tuh. Iya tahu. Nah itu yang dicari espresso itu, kremanya itu. Kalau espresso. Iya. Tapi kalau misalnya kopi susunya pembuatannya itu kayak Vietnam drip terus dikasih gula aren gimana? Bukan. Beda, rasanya bakal hancur. Bukan kopi susu berarti namanya? Kopi susu namanya. Bukan kopi susu, bukan Vietnam juga. Kopi apa ini namanya gitu ya kan? Menu baru kopi apa ini namanya? Tapi enak nggak? Belum nyobain juga sih Pak. Kan kalau misalnya metode kopi susu itu kan kopinya espresso. Kalau misalnya Vietnam drip kan kopi yang disaring. Iya. Karena emang orang banyak yang suka kopi susu karena metodenya tadi espresso.
supaya rasa kopinya itu lebih terasa lah. Kalau kopi susu kan mungkin susunya lebih terasa. Supaya kopinya lebih terasa, metodenya Vietnam Drip tapi ditambah gula aren. Sok gimana? Dibuat dingin. Wah, belum tahu tuh. Coba nanti saya cobain aja. Cobain. Ya kan? Makasih loh benernya loh. Barangkali nanti tidak menghilangkan rasa kopinya tapi nggak terlalu pahit juga dan itu bisa dinikmati juga. Soalnya kalau kopi susu kan hitungannya tuh kebanyakan orang yang pesan kopi susu itu kan dingin ya sih. Kopi susu panas jarang kan? Kopi susu panas juga apa? Iya kan? Gak ada. Iya kan? Gak ada. Nah kalau yang ini kopi susunya metode Vietnam Drip tapi dikasih es batu. Maksudnya disediakan, dihidangkannya itu berbentuk dingin. Maksudnya sama kayak kopi susu. Vietnam Drip juga ada yang ice-nya, Pak. Iya tapi kan gak dikasih gula aren itu. Ya enggak. Pak udah susu manis, Pak dikasih lagi sama gula aren manisnya kayak gimana coba? Kan pahitnya kopi sawi sama pahitnya espresso tuh beda, Pak. Lebih pahit mana? Espresso lah. Espresso itu kafeinnya terbesar loh dalam kopi. Oh lebih pahit espresso. Lebih pahit espresso karena apa? Kremanya yang dimunculkan. Kafein itu kan krema. Yang coklat-coklatnya itu. Yang bisa dibentuk-bentuk itu. Yang bikin orang melek itu kan gak kremanya, gak kafeinnya. Jantung berdebar-debar tuh kalau minum espresso tuh gak kafeinnya. Berarti kalau nanti Vietnam Drip ditambah gula aren, berarti nanti rasa kopinya mungkin bisa hilang ya? Kalau misalkan susunya bukan susu HT, bisa hilang. bisa hilang. Oh berarti nanti susunya diganti HT, jangan susu yang biasa. Sorry, maaf. Gini, kalau misalkan gula aren, susu kental manis, sama espresso, rasa kopinya hilang. Karena udah manis tambah manis. Iya, udah manis tambah manis. Ya, tapi kan kalau misalkan gula aren, susunya susu HT, ya kan, terus yang espresso, rasa kopinya masih ada tapi sedikit. Yang penting orang tuh tahu rasa kopi seperti ini. Enggak, kalau kita pengennya metodenya Vietnam Drip, tapi dihidangkannya kayak kopi susu, maksudnya gitu. Terusnya apa tuh namanya? Nama bener kopi apa itu? Apa ya? Vietsus. Vietnam Drip susu. Ya, kan? Vietsus. Aduh. Ya coba-coba aja barangkali enak. Terus Ya, banyak coba orang aja. yang suka kan. Nanti Metode baru ya kan. Nanti gue coba. Ya cuma itu yang saya sayangkan itu penikmat manual bu menjadi berkurang semenjak adanya Kopsus. Semenjak ada kopi susu ya. Iya. Sedangkan gua itu mencintai kopi itu awalnya dari manual, dari V60, kopi tubruk. Kalau kita kalau tubruk tergantung enak yang buatnya kalau kita. Cuman Iya. kalau yang nggak tahu enak buatnya kita mending V60 sih. Kalau V60 itu orangnya kayaknya sekedar bisa bikin kopi juga kayaknya hampir-hampir sama sih rasanya kalau V60. Kalau menurut kita lebih gampangan bikin tubruk daripada bikin V60. tapi rasanya Rasanya pun juga sebenarnya lebih gampang yang bikin tubruk sebenarnya. Gini, ada pepatah mengatakan beda tangan beda rasa. Bukan hanya di dalam kedai kopi aja, potongan rambut juga, makanan juga beda rasa, beda tangan beda rasa, ya kan? Nah, dalam metodenya pun pembuatan V60 sama tubruk gampangan bikin tubruk. Sebenarnya. Ya kopi di grinder tuangin air udah selesai. Kalau V60 kan ada boomingnya berapa kali apa segala macam. Takaran airnya berapa? Misalkan kopinya berapa gramnya, takaran airnya berapa, suhunya kudu berapa. Kan ada kode V60 kan gitu. Ya kan? Di kopi tubruk pun sama. Cuma yang bedanya itu adalah kalau kopi tubruk itu hanya sekali blooming, sekali nyiram aja. Kalau V60 kan ada 3 sampai 4 kali. Nyiramin kena itunya tuh ya, kena kopinya tuh ya. Gitu loh. Tapi kalau rasa mah karena kita nggak terlalu suka kopi tubruk ya, kita bisa menikmati kopi tubruk ini enak enggaknya itu tergantung orang yang buatnya. Iya. Jadi kalau misalnya datang ke kedai terus ada menu tubruk tuh, kita mending nggak tubruk sumpah. Rasain dulu enak tubruknya, baru. Kalau V60 kan hitungannya udah ada takarannya. Jadi siapa yang buat juga kalau sesuai takaran mah udah rasanya pasti gitu. Harusnya kan, tapi tetap aja Pak, ada yang sesuai takaran tapi rasa tetap gak enak. Tetap aja ya. Tetap aja gak enak. Balik lagi ke yang buatnya. Itu lagi Pak. Ada temen gua, ada tingkat 2 sekarang di UGJ, beda fakultas sih. Kita ketemu di UGJ. Dia bikin kopi belajar dari gua. Satu tahun dia nggak bisa. Bikin kopinya belum, apa? V60 belum menemukan resep yang enaknya. Dia bikin kopi kayak gimana? Udah setahun loh. Aneh kata gua, anjing gua sampai capek sendiri. Ngajarin itu. Nah, pas ketemu lagi dia udah bikin kopi udah enak. V60 tapi. V60 manual bu. Kalau yang tubruk? Tubruk gua tahu dia belajar dari mana. Gua juga belum nyobain gua juga belum nyobain kopi tubruk buatan dia kayak gimana. Tapi lu bisa kalau buat tubruk mah. Kalau buat tubruk
tubruk insya Allah gue bisa. Kalau tubruk tuh kayak kopi biasa aja kan hitungannya, Mek? Ya itu kopi biasa, kopi yang digiling terus disiram Udah kan? Udah. Kayak kita bikin kopi saset aja nggak sih? Ya, kayak gitu. Nggak, maksudnya metodenya tuh sama kayak gitu kan? Sama, hitungannya. Sama. Kalau V60 kan hitungannya apa ya? Kalau Kayak V60 kopi-kopi yang apa Kalau ya? V60 Mentahan kopinya tuh udah langsung kesaring gitu tuh. Jadi dihidangkannya tuh ya emang kayak air doang. Iya, kalau Kopi V60 60 kayak mah. gitu. Kalau kopi tubuh kan beda. Jadi ya macam-macam lah buat. Pembuatan macam-macam. Tapi kalau lu suruh bikin kopi susu bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah lah semua jenis resep kedai kopi gue bisa, kecuali satu, latte art. Apa tuh? Latte art. Lu tahu kan kalau lu mesin cappuccino yang digambar-gambar. bunga gitu. Gue belum bisa itu. Belum bisa. Karena itu mainan ininya, susunya, supaya si susunya nggak tahu kan gue lagi macam gitu lah. Itu mah gampang, sekarang mah udah ada printer kopi nggak sih? Tetap Pak, tetap tangannya kalau nggak biasa nggak bisa. Enggak, maksudnya di print. Wah, itu mah terlalu simpel itu mah. Ada yang kayak gitu kan ada. Lu Tapi- mau gambar alukar juga bisa di situ. Tapi ya apa ya, esensi seninya nggak ada gitu loh. Karya kan harus dibuat dengan tangan. Iya. Tapi ini dibuat dengan mesin. Jadi menghasilkan karya itu mesin Nggak, apa soalnya- manusia? Soalnya gitu. banyak orang-orang yang bilang kayak misalnya nih orang datang ke tempat kopi, terus barista ngomong, "Nanti ini mau gambar apa?" Kan nawarin. Kan soalnya banyak tuh orang yang iseng. Iya. Yang iseng, "Bisa gambar muka saya enggak?" gitu. Mungkin dari omong-omongan kayak gitu, menciptakan yang namanya printer kopi. betul. Jadi kalau nanti ditantang, "Mau gambar apa?" "Mau gambar mantan saya." "Ya udah sini mana gambar foto mantannya," kan. Dicetak langsung ya kan. Nih mantan saya minum. Iya. Aduh. Menikmati kopi dengan mantan ya kan. Ya. Kalau sekarang kan udah ada kalau nggak salah kayak gitu tuh. Soalnya kita ngeliat di Instagram tuh ada anjir. Ada di Cirebon juga. Ada ya, printer ada. kopi gitu ada. Ada, cuma gak tau gue ada di mana tempatnya. Ada tapi kayak gitu. Jadi contoh gini, Mas mau gambar apa? Mau foto saya, nih sekarang kirimin fotonya ke dia. Iya, dikirimin dicetak. fotonya dicetak ada anjir. Gitu gue pikir gini, anjing ini kalau ada juga esensi seninya tuh siapa yang buat gitu? Si baristanya atau si mesin gitu? Ya udah mesinnya aja bikin kopi, barista tinggal diem aja ngetrit. Iya. Terus buat apa adanya barista di situ loh? Kan balik lagi. Barista Ya itu cuma untuk permintaan pasar aja mungkin. ya kan balik, cuma kan balik lagi Pak, barista diciptakan untuk membuat kopi. Ya benar. kan menghasilkan suatu karya juga tentang kopi di situ ya kan. Ini mah udah dibangun sama si mesinnya, terus barista buat apa ada di situ gitu. Iya sih, kalau balik lagi ke situ ya emang benar. Iyalah buat apa ya kan? Ya tapi kalau emang permintaan pasarnya emang banyak ya gimana lagi lah. Balik Ya, lagi ke permintaan balik pasar. lagi, emang balik lagi ya. Mau gimana sih? Ya. Tapi Sekarang- kemarin kita tuh ngobrol sama Oding tuh, Gas. Iya. Dia kan rumahnya di Kuningan. Di sana tuh banyak juga biji kopi tuh ternyata. Banyak banget di Kuningan, banyak Di Kuningan. Dan itu kita tuh baru tahu anjir ternyata. Baru tahu belakangan tahun ini lah ternyata di Kuningan tuh ada. Kita semenjak kita aja nih yang kuliah di pertanian aja tuh 3 tahun kuliah di pertanian kita nggak tahu kalau di Kuningan tuh ada biji kopi ternyata anjir. Jadi selama 3 tahun kamu kuliah pertanian kamu ngapain aja? Soalnya gimana ya namanya branding kopi tuh kebanyakan orang-orang yang tahu tuh ya kopi-kopi yang udah terkenal kayak kopi Ya, kopi Aceh Gayo, kopi ya Aceh kan? gitu-gitu Kintamani, doang, ya Kintamani. kan? Gitu-gitu doang. Cuma ya dasarnya mah ya kopi cuma 2, Arabica dan Robusta doang sebenarnya mah. Cuman kopi itu berasal dari mananya tuh, nge-brandingnya tuh cuman kopi-kopi yang terkenal doang. Kayak misalnya di Kuningan aja kita baru tahu. Baru tahu kan? Semenjak kita ngopi, Mas mau nyobain aja ini ada kopi khas daerah kita. Terus kita mikir ya, anjir di Cirebon di mana kopi? Ternyata di kopi Kuningan, ya, ya tetanggaan lah hitungannya lah. Iya, Masih iya. satu daerah juga. Oh di Kuningan ada kopi tuh ternyata. Nah, Anjir ternyata ada kopi juga. Nah, tapi sayang sekalinya ke Oding nih ya, pas Oding cerita, kopinya tuh tidak dirawat dengan baik. Maksudnya tuh, kalau bisa dibilang kopinya itu sudah beberapa tahun dengan penanaman kopinya tuh masih sama tuh. Jadi belum ada yang namanya pergantian tanamannya. oh iya. Jadi tuh mungkin kayak bukan menghilangkan ya, apa kayak merubah rasa tuh. Nah, kalau bisa mah ya apa ya? Maksudnya kopinya ada dekat tapi nggak dimanfaatin kan sayang gitu tuh. Kalau kita kan belajar jauh-jauh ke Jember. Di sini ada yang kopinya kenapa nggak kita olah aja gitu tuh maksudnya. Sebenarnya gini, kalau balik lagi satu di barista di kota Cirebon itu bikin event
event yaitu kita belajar tentang biji kopi. Nah itu di daerah kita sendiri di Kuningan. Nah kemarin itu di kaki Gunung Cermai. Iya bilangnya juga di kaki Gunung Cermai. Nah mungkin sama teman-teman barista Kota Cirebon belum terjamah di situ. Nanti next time lah gue usulkan ke teman-teman barista Kota Cirebon. Kan kita ada komunitas ya? Oh, ada komunitasnya ada juga. Komunitasnya Ngopi Cirebon. Ngopi Cirebon. Nanti itu tuh daerah anjir lupa kita desanya Desa Seda. Oh Desa Seda. Oke. Namanya tuh Desa Seda. Terus kopinya namanya biji kopi Seda. Iya, kopi Seda namanya kata Oding mah. Kopi Seda, dan itu tuh kita sayangnya itu petaninya itu menjual dengan biji mentah. Oke. Nah, terus biji yang masih ada kulitnya ya? Biji yang ada kulitnya ada, biji yang berupa yang udah biji kopinya ada, biji mentahnya juga ada. Cuman ya itu kayak mulai dari ngejemur apa segala macam kan lama. Terus manennya itu sedikit tuh. Jadi dia dikumpulin dulu, misalnya permintaannya misalnya 5 kilo, dia panen dapat sekilo, simpen dulu. Sampai 5 kilo baru dijual. Woi jangan. Itu kan udah ngerubah rasa banget ya sih? Udah berubah rasa itu sama aja kan? kita mengendap. Jadi harusnya kayak gini, kalau biji kopi lahannya mungkin juga. Lahannya mungkin. Tapi Mungkin dia bilangnya 25 hektar loh. Masa 25 hektar cuma sekilo sih? Gak mungkin Ya lah. kan pegel gak sih yang manen cuma satu mah? Oh iya. Ya kan? Yang panen cuma satu yang pegel 25 hektar sendirian mah. Ya misalnya nih ya, dia ya yang manen banyak lah misalnya. Iya. Tapi orang itu sanggupnya cuma sekilo, ya kan sama aja. Ya sama aja gini loh Pak, 25 hektar itu bisa berapa ton loh Pak? Iya makanya kan kita juga bilang karena kopi itu jarak tanamnya dikit, maksudnya samping selangkah juga udah pohon kopi lagi kan. Beda sama tanaman-tanaman kayu misalnya, itu kan jarak tanamnya jauh. Kita kudu jalan dulu baru nemu pohonnya lagi. Kalau kopi kan hitungannya dari jarak memandang juga udah kopi semua kan. Iya betul. Manen itu bisa lebih cepat. Nah mungkin entah metode apa yang bisa ngerubah rasa kopi yang di Kuningan itu bisa lebih bagus. Soalnya kita ngelihatnya tanaman kopinya itu sudah ditanam sejak lama dan dipanen-panen terus. Jadi produktivitasnya mungkin berkurang. Jadi alangkah baiknya dicabut dulu, ditanam biji kopi yang baru biar nanti tuh produktivitasnya tuh baru lagi tuh. Kan sekalian ngerubah juga kan. Sebenarnya gini, kalau kita panen kopi kan kita kan nggak cabut tanaman, kita hanya metik biji kopinya aja. Iya, cuman metik doang. Cuman manen doang. Cuma materinya doang. Nah, tapi kalau udah lama banget kan? Ya itu mah gila juga. Masih gini, rasa kopi itu kita tahu mengenal rasa jeruk, rasa pinat apa segala macam. Kita lihat dulu di tanaman kebun kopi itu sebelahnya itu tanaman apa. Nah gitu. Kalau misalkan hanya pure kopi aja tapi tidak ada tanaman satu laginya, tanaman lain lah ya. Tanaman lainnya itu bakalan susah. Kita harus tahu dulu nih ketinggian tanahnya berapa dan tanaman yang cocok itu apa buat biji kopi itu. Gayo terkenalnya rasa jeruk karena ada tanaman jeruk di situ. Oh samping-sampingnya. Samping-sampingnya, ya kan. Balik Kintamani juga sama, ya kan. Karena di situ ada tanaman lainnya, ada rasa salak. Gayo wine itu kan wine itu apa? Anggur. Oh di pinggir-pinggirnya tanamin anggur gitu. Ada rasa anggurnya gitu. Anggurnya itu dari ekstrak fermentasi. Oh bukan karena ditanamin pinggir anggur. Karena ekstrak fermentasi. Jadi metode setelah pasca panen itu pasca apa? Panennya itu ya. Itu harusnya yang paling penting gitu loh. Dan berarti kalau gitu mau tanaman kopinya itu berapa tahun juga nggak masalah. Enggak, tetap itu ada masanya Pak. Ada masanya ada kan? Masanya, namanya tanaman mah ada. Maksudnya ditanam terus dipanen mah bisa. Cuman bisa. Untuk tanaman itu tingkat produktivitasnya kan beda kan? Beda 3 bulan. Ya kan beda kan? 3 bulan. Itu pun udah setelah jadi green bean ya. Setelah jadi green bean 3 bulan bertahannya. Setelah 3 bulan sebelum 3 bulan kalau bisa harus sudah di roasting dulu atau dimasak. Berarti nanti kalau pengen kopi di Kuningan pengen rasanya khas ya, berarti pinggirnya itu ditanam apa gitu ya? Iya, jadi tergantung juga dari si dataran tinggi tanahnya itu, pantesnya dan enaknya juga tanam apa. Oh iya benar. Gitu loh. Berarti jadi kalau kan di Kuningan macam-macam ya? kok, macam-macam. Masa ya sayur kan enggak itu juga. Ada rasa rumput? Kopi rasa rumput? Ada, karena sebenarnya rumput-rumputan. Oh mungkin nggak pernah dibabatin rumputnya. Bisa jadi. Oh males udah gue udah capek nih namun biji kopi gue juga ngebawa rumput bisa aja gitu ya kan. Tapi kalau rumput mah enggak lah, kalau rumput mah itu memancing untuk datangnya jamur kalau rumput mah. Maksudnya sebisa mungkin ada rasa khasnya, entah itu tadi kan jeruk atau apa kayak. Iya salah gitu. Iya barangkali pengen mangga ke kopi mangga ke kopi apa kayak. Maksudnya kolaborasi sama Indramayu kan kopi mangga, ya kan.
Pas pasca panennya itu kan. Enggak, maksudnya pas pasca panennya. Bisa aja doang. Iya, pas fermentasinya. Ayo mangga dijadiin pakai kopi. Kalau mangga, kalau kopi pinggirnya mangga ya susah ya. Paling kalau dataran tinggi ya apa ya, masa kayu sih aja. Masa pinus ya mungkin nanti bisa kolaborasi lah. Mungkin nanti nih di pecinta kopi apa komunitas ya? Komunitas kopi Ngopi Cirebon. Ya kolaborasi aja sama desanya Odin kan. Coba nanti kita usulkan dulu ke anak-anak. Bahwasanya ada salah satu lahan kedai kopi yang nggak terjamah, yang kurang pengetahuan. Iya, nah itu sih sebenarnya. Kalau Odin juga bilang gitu, petaninya itu kurang ilmu lah. Sebenarnya mah orang-orang situ tuh produktif, cuma kurang yang ada yang ngajarinnya aja mungkin. Iya kan? Iya betul. Sayang banget tuh, apalagi kan sekarang orang-orang yang lulusan pertanian juga susah. Apa ya, enggan untuk turun gitu tuh. Iyalah. Lebih banyaknya larinya bukan ke pertaniannya. Ke pupuk. Ya pupuk juga kan masih pertanian. Masih juga, tapi kan tapi di sana juga pupuk bikin sendiri sih. Ya gitulah, kalau pengen collab sama kopinya sekalian mumpung ada kan bagus juga gitu. Bagus. Barangkali nanti menciptakan salah satu brand baru, booming, dijual. Kopi Seda. Kan kolaborasi sama pecinta kopi Cirebon. Wah, iya. Naik juga kan ya. Next time boleh tuh Gojeknya nanti. Iya kan? Iya. Ya udah, jadi kita mau ngobrol apa lagi Gus? Gus udah 2 jam anjir kita. 2 jam gila gak kerasa anjing, gila bener-bener gak terasa anjir. Awalnya kita tuh ngomongin hal yang goblok jadi hal-hal yang serius. Kata akhirnya anjing. Padahal kita tuh pengen awal-awal pengen seru-seruan. Iya, ya kan? seru-seruan jadi cuman dipancing. Oh, kopi seru nih. Ya udah. Dari kenalan ngebahas tadi SMA sampai ngebahas kopi ya. 2 jam ya, berarti bisa 3 part lah ya kita buat ya. Next time lah mungkin kita bakal ada bahas hal-hal lain lagi. Hal-hal baru lah ya. Oh iya, denger katanya pengen bikin podcast juga ya? Iya, insya Allah Pak, mudahin aja. Podcastnya gue yang jelas bukan hal-hal yang berat, tapi tentang hal-hal kegoblokan juga. Iya, jadi karena gue bukan orang yang bisa serius gitu, orang yang selalu pokoknya ada hal goblok, ayo kita bahas di situ lah ya. Nggak, sebenarnya kita bukan orang yang nggak serius Gus, cuman Ira tuh bisa serius tapi ngelihat dulu lawan bicaranya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya lawan bicaranya goblok ya sudah goblok aja udah gitu loh. Tapi kalau serius ya gue serius juga. Kalau misalnya lawan bicaranya serius ya sebisa mungkin Ira berusaha untuk serius juga. Iya, kayak gitu. Ya mungkin kita nanti ya udahlah kelar aja. Udah kelar aja, capek banget sih gue. Nanti kalau ada obrolan-obrolan yang emang bisa kita obrolin bareng lagi, kita bisa ngobrol lagi. Kalau nanti Ira bikin podcast ya undang, tenang. Iya, gua undang mampir lagi bisa. Siap. Pengen ngobrol-ngobrol lagi. Kalau nanti pengen berbicara tentang bisnis kopi, barangkali teman-teman nanti ada yang pengen tahu, kok Bagas kopinya jago sih, mau tanyain lagi. Ya silakan. Aduh. Bikin konten lagi nanti kita tentang kopi ya kan. Siap. Makasih ya guys ya, Ira udah menghabiskan waktu kesini dari rumah ya kan. Iya, santai kesini lagi COVID ya kan. Ya buat teman-teman juga jangan lupa pakai masker ya kan. Ya betul. Pakai masker. Ini aja kita physical distancing banget nih ya, Jak. Iya. Jaraknya kita jauh di sini. 3 meter sana. Iya. Jaraknya jauh karena kita sesuai protokol kesehatan. Di sini cuma 2 orang. Cuma 2 orang betul di sini. Ada satu lagi tidur. Iya, satu lagi tidur. Pokoknya kita menjalankan protokol kesehatan banget lah. Hand sanitizer ada di depan kita. Ada. Cuma ya kita tidak terlihat. Oke. Masuk disemprot dulu. Iya, pokoknya di sini ruangannya steril lah. Iya, dicek suhu dulu tadi ya. Cek suhu dulu. Nah. Aduh. Ya udah Gus ya. Makasih ya Gus ya. Bagas. Oh iya, Bagas, makasih udah meluangkan banyak waktu. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai akhir. Barangkali ada hal-hal positif yang bisa diambil, ya diambil. Kalau ada hal-hal kurang baik ya nggak usah diambil lah. Itu semua hanya lelucon buat kita aja Gus ya. Itu semua cuman buat seru-seruan aja. Kalau ada yang merasa tersindir ya mohon maaf, karena kita tidak menyindir Anda. Kita menjadi diri saya sendiri dan saya tidak mentololkan Anda. Lebih baik mentololkan diri sendiri. Tolol. Ya udah, makasih yang udah dengerin teman-teman. Makasih juga buat Bagas. Ada pesan buat siapa gitu? Pesan saya buat pendengar podcast. Ini nama podcastnya apa ini? Nama podcastnya Cowok Posesif. Cowok Posesif. Aduh. Iya. Karena kita tuh orangnya posesif banget. Posesif banget ya cowoknya ya. Kita tuh orangnya selalu mengekang. Oke. Ngeri banget cowok posesif. Ya intinya buat pendengar cowok posesif, jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan juga, ya kan. Kemanapun kalian pergi jangan lupa membawa masker dan hand sanitizer. Iya, itu sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Udah gitu aja.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bye.